Halo teman-teman, saya Ahmad Abdillah dan masih di playlist pemahaman dasar Livewire. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana instalasi Livewire dan konsep kerja dari komponen Livewire. Dan pada video ini, saya akan membahas mengenai create dan read data dalam Livewire. Kali ini kita akan membuat form registrasi sederhana. Pertama, kita akan buat komponennya terlebih dahulu. Kita akan memakai komponen yang lama ya, yaitu dengan nama clicker. Setelah komponen kita siap, kita akan membuat form registrasinya. Saya akan membuat form sederhana yang berisi input name, password, dan juga email. Kemudian tag buttonnya. Kita akan berpindah ke browsernya, kita refresh. Oh maaf, ini buat create user. Oke, gambarannya adalah ketika kita mengisi form dan menekan tombol submit, maka backend akan membuatkan kita user sesuai data yang telah kita inputkan. Berarti dari segi backend-nya kita perlu penerima data yang diinputkan. Jadi kita akan membuat variabel public untuk penerima datanya. Di sini saya akan buat variabel public sejumlah dengan data yang diinputkan. Yaitu yang pertama adalah public name, email, dan juga password. Perlu sebagai catatan teman-teman, jangan sampai menggunakan variabel public untuk menyimpan data sensitif seperti password rahasia, nomor rekening, dan lain sebagainya. Karena variabel public berhubungan dengan front-end sehingga dapat menyebabkan kebocoran data yang sensitif. Adapun penggunaan variabel password di sini menyimpan data sementara sehingga tidak berpotensi menyebabkan kebocoran data sensitif yang telah disimpan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah membuat penangkap datanya, kita akan membuat tag input mengirimkan data ke dalam variabel public yang telah kita sediakan. Kita hanya perlu menambahkan wire model. Name, email, password. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan di dalam tag buttonnya wire click. Create user. Yang mana apabila button diklik, maka backend akan menjalankan function yang bernama create user. Karena wire click berada di dalam form, maka kita perlu menambahkan titik prevent di wire clicknya. Kenapa? Karena jika kita tidak menambahkan prevent, maka tombol submit akan menjalankan form secara default. Sedangkan saya ingin tombol submit dihandle oleh Livewire, sehingga dengan menambahkan prevent maka form secara default tidak akan mengeksekusi dan submit akan dieksekusi oleh Livewire. Selanjutnya kita beralih ke create user. Kita akan beralih ke clicker.php sebagai backendnya. Setelah kita berhasil mengirimkan data dari front end ke back end-nya, kita akan buat logic untuk membuat usernya. Untuk membuat user, kita perlu memanggil model usernya dan menambahkan logic create usernya. Kita akan panggil terlebih dahulu model usernya.
user app models, create yang pertama adalah name, dan untuk memasukkan variabel publiknya ke dalam function create user ini, kita butuh bantuan variabel this, kemudian name. Selanjutnya adalah email, dan yang terakhir adalah password. Oke, kita coba refresh halamannya, browsernya. Kemudian kita akan masukkan data contoh. ahmad@gmail.com dengan password sembarang. Untuk mengetahui apakah data berhasil dikirimkan atau tidak, kita bisa menggunakan inspect. Dan di menu network, apabila kita create user, maka di sini ada status 200 berarti berhasil. Dan apabila kita lihat di dalam komponennya, dia mengirimkan nama Ahmad, email @gmail.com dengan password berikut. Sampai di sini kita telah berhasil untuk melakukan create data. Selanjutnya, saya ingin menampilkan seluruh data user yang telah kita buat. Untuk menampilkan seluruh data user, maka kita cukup membuat sebuah variabel dengan memanggil model user all. Contohnya, di dalam render function, saya akan panggil model user. Kemudian saya akan panggil seluruh datanya. Dan saya masukkan ke dalam variabel user sebagai contoh. Sampai tahap ini, variabel user sudah menyimpan seluruh data-data user yang ada. Sekarang, kita akan mengirim data-data variabel yang menyimpan data-data tersebut ke dalam view-nya. Ada dua cara untuk mengirimkan variabel dengan value-nya. Yang pertama adalah apabila variabel hanya satu, maka kita bisa menggunakan compact. Kemudian masukkan nama variabelnya. Atau apabila variabel yang ingin kita kirimkan itu berjumlah banyak, kita bisa menggunakan kurung siku. Dan kemudian kita masukkan nama variabel untuk view-nya, contoh users. Kemudian kita panggil variabel usernya. Karena data yang dikirimkan hanya satu, saya lebih condong untuk memakai compact. Kemudian di dalam view-nya, kita akan menampilkan data-data yang ada di dalam variabel users. Karena variabel user berisi koleksi data, maka kita perlu melooping variabelnya agar bisa muncul. Nah, kita akan memanfaatkan blade for each untuk looping datanya. Kemudian kita masukkan nama variabel yang telah kita kirim tadi, users, as atau alias user.
Kemudian saya akan buat tag P dan kita echo datanya di dalam tag P ini dengan cara kita panggil variabel user atau aliasnya dan kita panggil data yang ingin kita tampilkan. Di sini saya hanya ingin menampilkan untuk namanya saja. Saya kembali ke browser, kemudian kita refresh, maka data user yang telah kita buat akan muncul di bawah form registrasinya. Contoh, saya akan membuat kembali data baru atau user baru. abdillah@gmail.com. Maka saya klik create user, maka dia akan langsung membuat user baru. Oke, sampai di sini kita telah mempelajari create dan read data menggunakan Livewire. Demikian dan sampai jumpa di video berikutnya.